Jadi tidak ada istilah penundaan. Tiba-tiba PN Jakpus menyatakan penundaan pemilu, sesuatu barang yang tidak dikenal di dalam undang-undang pemilu. Bahwa isu soal penundaan pemilu itu bukan isu isapan jempol. Sudah ada pergerakan-pergerakan, termasuk kalau kita mau lihat adalah putusan ini. Putusan ini absolutely batal demi hukum. Kalau apa yang diatur di dalam konsep hukum kita, penundaan pemilu ini, bagi saya ini betul-betul kejahatan yang luar biasa besar terhadap konstitusi kita. Ancaman konstitusinya jelas itu melanggar hukum, ya, bisa dikategorikan melakukan perbuatan tercela atau pengkhianatan terhadap negara. Karena mengkhianati konstitusi bagi saya adalah mengkhianati negara. Dan konsekuensinya dia bisa digugat pemberhentian alias impeach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani sahabat saya, seorang pakar hukum tata negara. Kita ingin mendiskusikan isu yang lagi hot nih, penundaan pemilu. Apa kabar, Bang Ferry? Alhamdulillah. Saya perkenalkan dulu, ini Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas. Bang Ferry, bagaimana nih putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Ini mengagetkan kita semua nih. Saya kayak hampir pingsan mendengar putusan ini. Saya ini kan sudah lebih dari 25 tahun status saya sebagai advokat ini. Saya melihat ini putusan sangat aneh. Common sense saya agak terganggu. Kira-kira bagaimana nih Bang Ferry? Kalau mau dibahasakan agak lebih ringan, putusannya yang janggal, Bang. Janggal. Saya setuju aneh, tapi mau meringankannya saja supaya kita agak kepikiran terus. Oke, jadi janggal ya. Putusan 757 ini janggalnya sederhana. Satu, dia menabrak peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019. Pasal 10, pasal 11-nya menyatakan kalau ada perkara perbuatan melanggar hukum, dulu namanya melawan hukum, Pak. Melawan. Sekarang melanggar hukum, PMH, yang berkaitan dengan penyelenggara negara, dalam konteks ini termasuk KPU, maka perkara itu harus dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau sudah dijalankan, wajib diputus NO, tidak dapat diterima, alias kurang lebih tidak memenuhi syarat gitu ya. Nah, karena ini bukan yurisdiksi PN lagi. Kedua, kejanggalannya adalah di dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa sifat pemilu itu berkala. Selain luber jurdil, langsung umum, rahasia, jujur, dan adil, juga terdapat sifat yang berikutnya yang orang jarang sebut. Dilaksanakan 5 tahun sekali, alias azas keberkalaan pemilu. Itu azas, Bang. Jadi azas pemilu yang konstitusional yang tidak mungkin dilabrak oleh peradilan besar seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, apalagi oleh PN Jakpus. Sebab konsekuensinya berat, Bang, kalau pemilu bisa ditunda oleh putusan pengadilan negeri. Artinya Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Padang Pariaman, Pengadilan Negeri Fakfak, dan seluruh pengadilan negeri lainnya bisa memutuskan penundaan tahapan pemilu. Jadi bisa memeriksa dan memutuskannya. Nah, berikutnya yang janggal adalah di Undang-Undang Pemilu. Di Undang-Undang Pemilu tidak pernah ada peristilahan soal penundaan pemilu nasional. Apalagi kalau ditunda 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Nah, itu unik juga nih, Bang. Kenapa bisa 2 tahun, 4 bulan, 7 hari? Iya. Istilah yang ada itu adalah pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Dalam konteks apa? Kalau terjadi keadaan kahar di suatu tempat seperti bencana, ya, maka kalau dia putus di tahapan di tengah jalan, maka akan dilanjutkan. Kalau sedari awal tahapannya belum dilaksanakan, dia akan disusulkan. Jadi tidak ada istilah penundaan. Selain dari daerah kahar itu, maka seluruh penyelenggaraan pemilu nasional di tempat lain harus tetap dilaksanakan di waktu yang telah ditentukan. Jadi tidak ada istilah penundaan. Tiba-tiba PN Jakpus menyatakan penundaan pemilu, sesuatu barang yang tidak dikenal di dalam undang-undang pemilu.
Nah, itu sebabnya saya duga jangan-jangan Hakim PN Jakpus tidak membaca betul undang-undang pemilu kita. Nah, itu sebabnya tiba-tiba muncul barang aneh. Yang abang bilang aneh itu yang saya sebut janggal ya. Kalau tidak bisa disebut melanggar undang-undang pemilu, ya pasti melanggar konstitusi. Kalaupun dianggap tidak melanggar konstitusi karena mungkin dia punya hak tafsir, dia melanggar aturan lembaga tertinggi peradilan yang namanya Mahkamah Agung yang harus mereka laksanakan, yaitu Perma tadi. Jadi sudah banyak betul kejanggalan di perkara ini. Kejanggalan berikutnya, Bang, yang menarik, kita diskusikan di luar tadi. Iya. Di dalam konsep keperdataan, kalau ada orang yang merasa rugi, hak keperdataannya diajukannya ke pengadilan, digugatnya orang lain, lalu hakim menyatakan memang ada masalah yang dilakukan oleh tergugat, sehingga hak keperdataannya diperbaiki oleh putusan. Hak keperdataan partai prima yang bermasalah itu adalah mereka dianggap dicurangi di verifikasi administrasi, dicurangi katakanlah berikutnya di verifikasi faktual, dicurangi di verifikasi administrasi sehingga tidak bisa ikut verifikasi faktual, kurang lebih begitu, sehingga berdampak mereka tidak bisa menjadi peserta pemilu. Nah, kalau ini hak perdata yang dilanggar, mestinya pengadilan kan memperbaiki hak ini saja. Oke. Tapi kenapa tiba-tiba yang ditunda itu adalah pemilu nasional, Bang? Jadi ini yang membuat kita tidak mengerti kenapa ini begitu jumping on the conclusion ya. Jauh sekali begitu ya. Jadi aneh ya. Sangat aneh, Bang. Oke, Bung Ferry, kalau kita lihat ini kan seolah-olah hakim tidak mengerti Ya. Perma itu ya. Ya. Atau mungkin juga pura-pura tidak mengerti. Kalau dia pura-pura tidak mengerti, hakim seperti ini harusnya diapakan? Nah, kalau memang ditemukan pengabaian, katakanlah jangan sekedar tidak mengerti, diabaikan, Bang. Iya. Perma itu diabaikan konstitusi, lalu mereka sengaja membuat putusan yang membuat heboh ini, ya memang harus ada tindakan komisi yudisial, karena ini tentu saja melanggar marwah hakim yang menurut pasal 24B menjadi tugas komisi yudisial untuk menghukumnya. Yang kedua, kita punya kesadaran baru, Bang, bahwa isu soal penundaan pemilu itu bukan isu isapan jempol. Sudah ada pergerakan-pergerakan, termasuk kalau kita mau lihat adalah putusan ini. Jadi isu ya atau wacana penundaan pemilu itu bukan isapan jempol. Bukan isapan jempol. Tapi ini sudah terbukti dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi ini bagian kecil dari skenario penundaan pemilu. Bagian kecil dari skenario penundaan pemilu yang melawan konstitusi, yang bukan tidak mungkin akan ada cerita lanjutannya yang mungkin harus kita waspadai. Jadi ini semacam apa ini? Tes-tes atau gimana? Saya pikir ini karena ini konyol ya, karena melanggar Perma, melanggar undang-undang, melanggar konstitusi. Jangan-jangan ini mau lihat dulu riak-riak di masyarakat itu seperti apa, Bang. Nanti setelah itu baru mungkin akan dibom dengan putusan Mahkamah Konstitusi kah, dengan Perpu penundaan pemilu kah, dengan pernyataan dari penyelenggara atau pemerintah yang berkaitan dengan penundaan pemilu. Jadi Bung Ferry, kalau saya bisa ambil sedikit kesimpulan, ini ada skenario besar ya tentang penundaan pemilu, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini bagian riak-riak yang diumpankan untuk awal untuk melihat reaksi publik. Jadi kalau publik tidak bereaksi, maka ini bisa jalan. Bisa jalan. Oke. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai masyarakat sipil, sebagai pakar hukum, Bung Ferry, apa yang kita harus lakukan? Saya pikir satu, sebagai masyarakat yang dirugikan, kita semua harus terus meyakinkan bahwa pemilu harus dilaksanakan tepat waktu, karena itu azas, ada hak kita, tidak bicara hak partai prima saja. Kita harus melakukan segala upaya hukum untuk ini. Dan saya walaupun sedang mengkritik KPU dengan berbagai proses kecurangannya dengan pilihan banding ini mengapresiasi, karena ini akan menghentikan upaya ingkrah dari putusan, sehingga masih ada upaya hakim tinggi untuk mencek kejanggalan-kejanggalan ini. Kan kita bahkan tidak melihat
secara terang benderang ya, kenapa alasan hakim mengabaikan perma, mengabaikan undang-undang pemilu, mengabaikan konstitusi dalam putusan 757 ini. Mudah-mudahan ini kesempatan mata kita semua tertuju di pengadilan tinggi melihat, karena selama ini kita merasa di MK, rupanya di PN Jakpus, Bang. Jadi mata kurang awas itu. Tadinya kita awasi MK, larinya ke sini. Bang AS masang kacamata dan teropong di MK, rupanya semuanya shock adanya di PN Jakpus. Oke. Jadi saya pikir ini peran kita untuk mengawasi. Ketiga, kalau seandainya ini ada upaya menentang konstitusi dan terus dilanjutkan, kita harus bersama-sama mengawal. Bahkan kalau perlu turun ke jalan untuk memastikan pemilu kita diselamatkan. Karena ini kutukan rezim dua periode, Bang. Godaan untuk terus melanjutkan kekuasaan itu besar. Nah, untuk demokrasi bisa terkawal, maka kita harus memastikan kehendak konstitusi untuk keberkalaan pemilu itu pasti terjadi, dan rezim tidak memperpanjang masanya dengan cara-cara yang tidak halal. Jadi jadi ini ada semacam keinginan rejim ya untuk memperpanjang kekuasaannya, kira-kira seperti itu. Godaan dua periode begitu, Bang. Kurang lebih saya menggunakan bahasa kutukan dua periode. Kalau seandainya ada pimpinan yang mungkin tergoda juga sebagai manusia, tapi tidak ingin melawan konstitusi dan kehendak rakyat, sudah ngomong itu, Bang. Dulu era Pak SBY ya, saya tidak ingin memuji Pak SBY berlebihan dalam berbagai hal, tapi dalam konteks yang seperti ini beliau muncul dan menyatakan bahwa saya tidak akan pernah maju 3 periode, pemilu harus jalan. Nah, di rezim ini belum pernah kedengaran, Bang. Yang ada pelintat-pelintut, Bang, ngomong mondar-mandir, tidak pernah ada pernyataan tegas bahwa pemilu harus jalan dan memastikan bahwa hak konstitusional warga untuk memilih pimpinannya yang baru itu terlaksana. Bung Ferry, ini kan sekarang KPU melakukan banding. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat ya, aturan yang ada bahwa pengadilan negeri itu tidak punya kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penundaan pemilu. Oleh karena itu menurut saya ya, sebenarnya pun kalau sudah selesai. Ya KPU tidak banding itu kan tidak ada masalah, karena jelas-jelas putusan ini melampaui kewenangannya, bukan yuridiksinya. Apakah Bung Ferry lihat masih ada hal yang signifikan untuk KPU harus melakukan banding? Pertama, dalam pembelajaran hukum kita, poin Abang itu bisa diterima karena grand teorinya ada, bahwa begitu orang melanggar yurisdiksi absolut, bukan kewenangan dia, maka putusan yang salah itu harus dianggap batal demi hukum. Tidak ada itu sama sekali barang ya. Percontohan yang menarik, tidak mungkin juga pengadilan militer memutus perkara cerai kita percayai putusannya ya. Kurang lebih begitu kan. Jadi ini sama dengan peradilan militer yang memutus perkara cerai. Walaupun itu soal cerai komandannya atau pasukan, tidak boleh, bukan di sana tempatnya. Bukan kan, kewenangannya dia. Bukan kewenangannya. Maka batal demi hukum. Grand teorinya ada, tetapi yang mengkhawatirkan kita ya, di tengah banyaknya ketidakpatuhan rejim terhadap hukum, jangan-jangan begitu tidak dinyatakan banding oleh KPU, ini barang dinyatakan dilaksanakan, Bang. Jadi setidak-tidaknya KPU melakukan sesuatu untuk menghentikan upaya pelaksanaan putusan sesat ini. Tapi kalaupun misalnya ini ada permainan lagi nih, kita khawatir jangan sampai nanti ada permainan kedua di tingkat banding, tiba-tiba putusan tingkat banding menyatakan menguatkan putusan tingkat pengadilan negeri Jakarta Pusat. Itu kan lebih rusak lagi. Lebih sadis ya. Oleh karena itu mungkin kita harus memberi edukasi kepada masyarakat dan semua orang bahwa sebenarnya putusan ini sudah batal demi hukum. Kira-kira begitu, Bang? Putusan ini absolutely batal demi hukum. Kalau apa yang diatur di dalam konsep hukum kita. Tapi poin pentingnya begini, Bang, bahwa kalaupun terjadi pengingkaran 2 kali oleh pengadilan termasuk PT, mohon kita kan orang hukum nih penasaran, Abang pasti penasaran. Apa sih alasannya menentang perma, menentang undang-undang pemilu, menentang konstitusi? Kasih kita argumentasi solid. Karena problematika yang dibawa Partai Prima bukan soal
pemilunya ditunda atau tidak ditunda, tapi hak mereka diverifikasi. Iya. Jadi tolong jelaskan ke kami, karena kita harus banyak belajar juga ya Bang. Apa sih alasan sebenarnya? Karena saya nggak nemu Dalil Bang. hukumnya, Dalil hukumnya apa? Oke. Saya nggak nemu alasan menunda pemilu bahkan 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Ini kan angka matematis nih Bang. Iya, benar. Harus ada di dalam keberdataan dijelaskan tuh kenapa 2 tahun, Iya. kenapa 4 bulan, kenapa 7 hari gitu ya. Kenapa tidak 6 hari gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya ini putusan yang paling aneh menurut saya, seperti yang tadi Bung Ferry katakan, janggal. Tapi saya ingin katakan begini Bung Ferry. Ini kan tidak bisa hakim yang melaksanakan putusan begini, dia seenaknya saja tidak bertanggung jawab secara hukum dan bertanggung jawab secara moral. Oleh karena itu, di bayangan saya ya, hakim-hakim seperti ini harus diminta pertanggungjawabannya, Bung Ferry. Iya. Lewat komisi Yudisial. Ya. Bahkan Bang, di beberapa negara yang maju yang anti sekali ada penyimpangan ya, itu bahkan akan diperiksa tuh rekeningnya ya, apakah kemudian ini akan ada kaitannya ya, tiba-tiba ada lonjakan-lonjakan tertentu. Ya, ini perlu juga untuk membangun kesadaran di diri hakim, tidak boleh melakukan hal-hal yang yang dipahami oleh orang hukum secara umum lalu disimpangkan, lalu tinggal bilang kan ada pengadilan banding. Iya. Enak betul hidupnya begitu ya, buat Iya. kesalahan terus melimpahkan ke orang lain untuk membenarkan. Oleh karena itu kita memang sedang mendorong Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan perkara ini, sangat-sangat mencurigakan dengan putusan yang super janggal ini, dan wajib bagi KY untuk turun tangan dan memastikan tidak terjadi hal-hal yang bermasalah di dalamnya, termasuk mungkin tindakan-tindakan yang quote and quote menyimpang atau koruptif. Jadi KY dalam hal ini harus menindaklanjuti ya, Iya. melakukan pemeriksaan, kira-kira Ya. seperti itu, Bung Ferry. Iya. Oke, Bung Ferry. Selain ini, kalau dugaan Bung Ferry, apa saja sebenarnya hal-hal yang krusial yang mungkin masih akan dilakukan oleh skenario besar untuk Ya. menunda pemilu ini? Misalnya tentang sistem pemilu. Ya, kita kan memang sudah mencoba mawas dengan berbagai isu soal penundaan pemilu dari jauh hari, Bang. Satu, ada hal-hal yang janggal. Pertama, misalnya kecurangan penyelenggara yang masif ya, dari pusat hingga daerah, dan itu dilakukan terbuka. Bahkan kita dan teman-teman ya punya video, punya rekaman, punya gambar yang menunjukkan kecurangan itu dilakukan secara masif. Oke. Tidak pernah ini terjadi. Dulu ada kecurangan, tetapi sifatnya per daerah begitu ya. Lokal-lokal aja. Tidak ada perintah nasional yang besar seperti ini. Kedua, ada berbagai tahapan yang dipotong, yang kita duga itu bagian dari upaya mencurangi, bahkan mungkin berkaitan dengan penundaan. Misalnya penentuan pendaftaran calon presiden itu diundur, yang harusnya 10 bulan sebelum hari H diundur menjadi 4 bulan sebelum hari H, sehingga ada 6 bulan tambahan, kerusuhan baru diciptakan ya, tidak timbul kepastian calon, padahal penentuan calon akan menentukan kepastian penyelenggaraan pemilu. Ini diundur. Nah, Itu salah satu skenario. salah satu potensi skenario yang berkaitan. Ketiga, yang berkaitan tentu saja perkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Kenapa ini berkaitan? Alasannya sederhana. Kenapa MK bisa menerima perkara yang sebenarnya sudah jelas konstitusionalitasnya? MK sudah pernah memutus di perkara 22/24 PUU 6 Romawi tahun 2008 soal konstitusionalitas sistem pemilu. Yaitu disebut yang paling mendekati konstitusionalnya adalah sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka. Karena dekat dengan pasal 1 ayat 2 soal kedaulatan rakyat, kalau tertutup itu kedaulatan ketua partai, sudah diputus bahwa ini lebih cocok dengan konstitusi kita, tiba-tiba masuk lagi perkara di tengah tahapan.
bukankah di MK itu ada konsep dismissal proses? Oh, Ada panel 2 kali melihat, wah ini sudah pernah nih. Iya. Mereka akan membacakan ketetapan di pleno menyatakan bahwa ini tidak layak dimasukkan ke MK. Ada berapa perkara dulu, saya ingat dulu usia calon kepala daerah diajukan oleh Valdo Maldini, tiba-tiba dianggap ini sudah konstitusional, tanpa ada sidang dinyatakan ini tidak layak masuk sidang MK. Tok. Suruh selesai. Bahkan perkara pileg juga begitu. Tidak ada plenonya, langsung diputuskan ini tidak layak. Nah, kok yang ini di tengah tahapan yang sudah sangat dekat, tiba-tiba perkara sepenting ini yang sudah ada putusannya, dilanjutkan perkaranya, Bang. 14 lagi pihak terkaitnya. Harusnya kan MK bilang, udah Anda kok mengajukan perkara ini di setengah tahapan, buat ribut aja kerja Anda, gitu. Kalau Anda memang betul-betul punya niat murni memperbaiki sistem pemilu, selesai pemilu dilangsungkan, Anda ajukan ini biar kita perbaiki, kita evaluasi. Tapi kenapa menjelang pemilu Anda lakukan? Kan aneh itu. Pasti niatnya tidak ingin memperbaiki sistem, tapi mengganggu dan mengacaukan sistem. Jadi bukan ingin memperbaiki sistem. Pasti bukan ingin memperbaiki sistem. Tapi ini bagian dari skenario penundaan Bagi saya dan merusak ya. akan punya dampak kepada pemilu kita, jangan-jangan berkaitan dengan niat penundaan pemilu itu. Oke, Bung Ferry, kalau Anda lihat ini kan ada skenario besar. Bisa nggak kira-kira diduga-duga siapa aktor bermain di skenario besar penundaan pemilu ini? Sesuatu yang melanggar konstitusi, melanggar hukum. Cara gampangnya, Abang pengalaman lah, karena mantan orang KPK ya. Cari saja siapa yang paling diuntungkan dari upaya penundaan ini. Kan sederhana itu, Bang. Tiba-tiba muncul kepala desa minta perpanjangan, minta penundaan pemilu, minta segala macam. Siapa yang paling diuntungkan dari Republik kalau terjadi penundaan pemilu? Tentu akan ada masa jabatannya yang diperpanjang. Nah, dialah yang paling diuntungkan. Kan Abang kebetulan pakai baju kotak-kotak nih. Menarik nih sentilannya Bung Ferry. Bung Ferry ini kan menarik nih ya, menurut saya bahwa kalau penunda ini skenarionya apakah ingin menunda pemilu atau ingin menunda pilpres atau semuanya? Karena kita serentak dengan menunda pemilu legislatif, dengan sendirinya juga menunda pemilu presiden. Karena serentak itu. Apalagi kan konsepnya kan berkaitan nih, Bang. Tanpa ada pemilu legislatif itu akan berdampak kepada pemilu berikutnya juga. Jadi kalau menunda hari ini jangan-jangan juga berkaitan dengan penundaan pemilu 2029 itu, Bang. Jadi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tidak bisa hanya dilihat secara sederhana bahwa penundaan pemilu dalam hal ini legislatif ya. Tapi itu lebih jauh ya. Termasuk sebenarnya kalau kita amati menelaah putusan itu include di dalamnya penundaan pilpres. Iya, saya menduga begitu, Bang, karena sudah ada tidak mungkin ada asap tanpa ada api, ya. Ada berbagai peristiwa yang mencurigakan. Abang mungkin mendapat pengajaran juga dari guru Abang di kampus dulu. Guru saya ngajarkan begini, kalau sudah banyak kejadian yang berkaitan satu sama lain, harus mulai dibangun kecurigaan sebagai orang hukum. Karena ayam berkokok wajib dicurigai, tidak berkokok juga wajib dicurigai. Kenapa mereka tidak berkokok dan kenapa mereka berkokok? Kenapa ada peristiwa A, B, C, D yang satu rangkai yang mestinya kita waspadai dan dicurigai? Jangan-jangan ini sedang mengancam konstitusi kita, pemilu kita, keberkalaan proses pergantian pemerintah yang mestinya harus ada. Itu doktrin dalam doktrin dosen saya. Iya. Dan kita paham betul semua itu bahwa harus ada kecurigaan ya. Harus ada curiga. Agar meningkatkan kewaspadaan. Betul. Bung Ferry, ini kan menarik nih kalau kita lihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tiba-tiba mengagetkan kita semua. Dan kalau kita lihat di lebih jauh sebenarnya kan bagian dari skenario besar untuk melakukan penundaan pemilu legislatif maupun pileg. Apakah kalau misalnya ini kita berandai-andai saja, tapi ini kita harus lawan kan supaya nggak terjadi.
kalau misalnya ini dipaksakan atau akan ada lagi skenario baru yang ujung-ujungnya lagi-lagi ingin melakukan penundaan pemilu dan pileg, apakah ini termasuk pelanggaran konstitusi yang sangat besar? Ya, dari banyak peristiwa, Bang, sudah mulai banyak pelanggaran konstitusi yang besar. Perpu kemarin itu besar juga itu, Bang. Ya. Jelas-jelas terang benerang pelanggarannya. Dan kalau kemudian terkait dengan penundaan pemilu ini, bagi saya ini betul-betul kejahatan yang luar biasa besar terhadap konstitusi kita. Dan orang yang melakukannya memang bisa diancam, apalagi kalau melibatkan pimpinan paling tinggi di Republik dalam sistem presidensial. Oke. Ancaman konstitusinya jelas itu melanggar hukum, ya, bisa dikategorikan melakukan perbuatan tercela atau pengkhianatan terhadap negara. Karena mengkhianati konstitusi bagi saya adalah mengkhianati negara. Dan konsekuensinya dia bisa digugat pemberhentian alias impeach. Kalau itu melibatkan pimpinan tertinggi. Nah, tentu saja ada proses yang harus dilalui untuk pembuktian itu. Nah, sekali lagi karena faktornya sebab akibatnya itu didasarkan kepada siapa yang paling diuntungkan, tentu kita akan melihat ini secara lebih hati-hati, ya. Apakah betul-betul ini memang dilakukan dengan kesengajaan atau karena faktor pendukungnya dapat untung, lalu dia ingin diperpanjang. Tapi semuanya harus dibuktikan. Kalau ini terbukti dan diabaikan oleh presiden misalnya, bagi saya presiden secara langsung tidak langsung terlibat dalam proses ini. Oke, Bung Ferry, ini kita sudah di ujung. Apakah seperti tadi yang Anda katakan, bahwa ini kan termasuk dalam kategori pelanggaran konstitusi. Apakah pelanggaran konstitusi itu bisa dimaknai sebagai sebuah kejahatan konstitusi? Ya, ini tergantung pelakunya ya, Bang. Kalau pelakunya presiden, dia akan terdampak ke pelanggaran hukum yang disebut di Undang-Undang Dasar. Ada satu pencemaran, bukan pencemaran, misdemeanor, perbuatan tercela. Kemudian tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan terhadap negara, lalu korupsi, suap, dan yang paling penting yang berikutnya tidak memenuhi syarat menjadi presiden. Kalau presiden itu kan syaratnya 2 periode, kalau ada 3 periode itu melanggar syarat, ya. Presiden kan tidak boleh, ya, syaratnya menjadi calon presiden sudah menjabat 2 periode. Kalau dilakukan, ini bagian dari pelanggaran konstitusi karena tidak memenuhi syarat menjadi presiden. Nah, ini perlu pembuktian. Kalau pelakunya kelompok tertentu lainnya, ya, bagi saya ini bisa dikenakan pidana berat, ya, karena mengacaukan sistem, dan ini pidana pemilu banyak sekali, Bang. Tapi jarang dipakai. Bahkan kalau mau kasar, ya, itu tidak pernah yang serius dipakai pasal-pasal pidana pemilu itu. Banyak tapi tidak dipakai. Nah, itu bisa dikenakan. Baik itu penyelenggara atau oknum-oknum yang lainnya. Jadi tentu saja kenapa presiden diancam lebih berat sanksinya, pemecatan dan pidana berat lainnya, ya karena memang dia aktor yang paling tergoda untuk melanggar konstitusi, terutama dalam hal masa jabatan dan penundaan pemilu. Bung Ferry, masih ada yang ingin disampaikan Bung Ferry berkaitan dengan kewaspadaan kita nih terhadap makin berbahayanya skenario penundaan pemilu dan penundaan pilpres? Ya, pada dasarnya ini berkaitan dengan kepedulian kita bersama, Bang. Masyarakat mungkin belum sadar bahwa dampak mengkhianati konstitusi itu bisa panjang. Hari ini mereka merasa nggak ada tuh dampaknya dengan kita, biarlah mereka berebut kekuasaan, biarlah mereka menyimpangkan pemilu. Tapi begitu suatu kekuasaan melanggar konstitusi, dibiarkan, lalu dia menjadi otoriter, di sanalah kemudian dampak itu satu persatu muncul. Kepada anak cucunya, kepada ekonominya, kepada layak hidupnya, perlindungan konstitusional terhadap kesehatan, dan lain-lain. Baru di sanalah publik menyesal. Jangan sampai publik menyesal belakangan. Hari ini kita harus pertahankan konstitusi kita dengan segala cara, karena ini bagian dari pelindungan hak-hak konstitusional kita. Oke, terima kasih Bung Ferry atas pencerahan dan penjelasan sehingga masyarakat bisa teredukasi dari apa yang Bung Ferry katakan.
Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya di channel Abraham Samad Speaker.